Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video Global Warming Jakarta Tenggelam, bagian 1, saya sudah menjelaskan tentang Giant Seawall tahap pertama dan kedua. Saya akan menjelaskan Giant Seawall pada tahapan selanjutnya. Dalam video bagian pertama, saya sudah menjelaskan tentang tahap pertama, yaitu tanggul pantai, yang ini sudah dibuat. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang Giant Seawall dan juga pulau-pulau reklamasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar kiri bawah ya. Kemudian gambar yang di samping kiri bawah ini adalah waduk air baku dan air bersih. Jadi tampungan ini itu bisa digunakan sebagai waduk air baku yang volumenya mencapai 1 miliar meter kubik yang nantinya digunakan oleh masyarakat sebagai air baku dan air minum. Dengan kualitas air sungai yang bermuara di waduk ini sangat jelek, maka diperlukan penjernihan atau pengolahan air untuk bisa dikonsumsi sebagai air baku dan air minum. Penjernihan ini akan memakan biaya yang sangat mahal. Kemudian gambar kanan bawah ini adalah pengembangan kawasan baru Waterfront City. Ini adalah pengembangan Waterfront City bertaraf internasional dengan kawasan baru untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan, pelabuhan, dan sebagainya. Dari video yang dikeluarkan oleh Bapeda DKI Jakarta, terlihat di kawasan ini gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Kawasan ini merupakan kawasan elit yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat elit dan yang kaya. Bagaimana dengan masyarakat Betawi yang merupakan penduduk asli Jakarta? Secara alami, mereka akan tersingkir dari kampung halamannya karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, baik secara ekonomi maupun sosial. Pembangunan adalah untuk semua lapisan masyarakat. Negara harus melindungi semua lapisan masyarakat, tidak hanya yang kuat dan kaya. Masyarakat lemah harus dilindungi dan ditingkatkan perekonomiannya. Ini tadi adalah sekedar komentar dan masukan ya terkait rencana pembangunan Giant Seawall untuk melindungi Jakarta dari kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Ini hanya merupakan pemikiran saya yang mungkin bisa berbeda dengan pemikiran orang lain. Kita bisa mendiskusikan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi bangsa dan negara. Saudara sekalian yang saya hormati, seperti telah saya sampaikan di depan, bahwa ada 2 masalah pokok yang berpotensi menenggelamkan Jakarta, yaitu yang pertama adalah kenaikan muka air laut karena pemanasan global, dan yang kedua adalah penurunan permukaan tanah yang pengaruhnya lebih dominan atau lebih besar daripada pemanasan global. Sebenarnya penurunan muka tanah atau land subsidence ini bukan keahlian saya. Ahli geologi dan geoteknik yang lebih berkompeten untuk membahas masalah ini. Saya hanya akan memberikan penjelasan secara sederhana dan secara logika bisa dipahami dengan mudah. Berikut adalah beberapa informasi tentang turunnya permukaan tanah di Jakarta. Ini adalah dari Antara ya. Setiap tahun terjadi penurunan tanah 6 cm di Jakarta. Ini kelihatan di sini ada gambar masjid yang sudah tenggelam, sehingga masjid ini sudah lama tidak digunakan untuk sholat oleh penduduk di sekitarnya. Kemudian informasi di samping kanan atas, ini dari BBC News Indonesia ya. 2050 Jakarta Utara tenggelam, semua yang perlu Anda ketahui. Demikian juga di gambar bawah kanan ya, ini dari antaranews.com, ada artikel belajar dari Tokyo atasi penurunan tanah di ibu kota Jakarta. Berikutnya adalah peta penurunan tanah yang diberikan oleh BBC Indonesia ya. Jadi selama 6 bulan terakhir, BBC News Indonesia melakukan investigasi terkait penurunan permukaan tanah Jakarta. Hasilnya, potensi tenggelamnya Jakarta bukanlah omong kosong belaka. Jadi ini adalah BBC yang melakukan investigasi, dan ini adalah peta penurunan permukaan tanah di Jakarta pada tahun 2017 ketika
studi ini dilakukan, kemudian perkiraan tahun 2025 dan perkiraan pada tahun 2050. Ini adalah skala warna ya yang menunjukkan besarnya penurunan permukaan tanah. Yang biru muda ini adalah penurunan tanah 0 sampai 1 meter, kemudian yang agak tua ini penurunan 1 sampai 2 meter, selanjutnya lebih tua ini 2 sampai 3 meter, lebih tua lagi 3 sampai 4 meter, dan yang paling tua adalah 4 sampai 5 meter. Dari peta ini terlihat bahwa pada tahun 2017 itu sudah ada beberapa wilayah yang penurunannya itu antara 2 sampai 3 meter. Jadi ini sekitar ini ya. Kemudian juga ada yang antara 1 sampai 2 meter, ini cukup banyak. Sedangkan di daerah hulu ini 0 sampai 1 meter. Ini tahun 2017. Kemudian pada tahun 2025 ini penurunan tanahnya itu semakin meluas. Penurunan tanah yang 2 sampai 3 meter ini semakin luas di beberapa wilayah ini. Kemudian ini yang 1 sampai 2 meter, kemudian di paling selatan ini 0 sampai 1 meter. Kemudian perkiraan tahun 2050 penurunannya semakin parah. Ini ada yang sampai kira-kira ini warnanya 4 sampai 5 meter penurunan di sini. Kemudian ini yang sekitar berapa ini? 3 sampai 2 sampai 3 meter ya. Kemudian ini 1 sampai 2 meter. Nah, ini adalah perkiraan dari penelitian yang dilakukan oleh BBC Indonesia tentang penurunan permukaan tanah di Jakarta. Ini berpotensi tenggelamnya wilayah Jakarta. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan terhadap masalah? Yang pertama adalah pemanasan global, yang kedua adalah penurunan tanah atau land subsidence di Jakarta. Bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang usaha untuk pengurangan pemanasan global. Apa tindak lanjutnya? Jadi gambar ini menunjukkan emisi gas rumah kaca global menurut sektor ya, yang menyebabkan kenaikan suhu bumi dan berakibat pada naiknya muka air laut. Kita perlu memperhatikan ini. Meskipun tadi kelihatan bahwa kenaikan muka air laut ini relatif kecil, tapi kita harus paham ya bahwa Jakarta ini tidak hanya 50 tahun atau 100 tahun, tapi bisa ratusan tahun ke depannya. Sehingga kalau kita biarkan kenaikan muka air laut atau pemanasan global ini terus berlanjut, lama-lama kenaikan muka air laut semakin tinggi sehingga Jakarta dan juga pesisir Jawa itu akan tenggelam. Nah, beberapa emisi gas rumah kaca yang terbesar adalah dari industri. Nah, ini industri sekitar 29%. Kemudian juga disumbang oleh perumahan 11% dan perkantoran 7%. Ini adalah penggunaan AC, penggunaan listrik, dan sebagainya untuk perumahan dan perkantoran. Kemudian transportasi, ini 15%. Ini kita lihat ya, transportasi di Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya. Kemudian pertanian itu 7%. Ini mungkin adalah pembakaran jerami dan juga kentut dan sendawa binatang ternak ini bisa menimbulkan metana yang merupakan gas rumah kaca. Kemudian berikutnya adalah penyediaan energi yang mencapai 13%. Ini terutama adalah pembangkitan listrik, ya, apakah itu oleh batu bara, minyak bumi, atau gas alam, itu bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan lahan, perubahan lahan atau hutan ya. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah kebakaran hutan, penggundulan hutan itu menyumbang 15%. Nah, ini adalah penyebab dari meningkatnya suhu bumi. Kalau kita ingin menurunkan suhu bumi, berarti harus mengurangi sektor-sektor yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Misalkan ya, untuk industri atau pembangkit listrik, itu kita gunakan energi terbarukan. Misalkan pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, ya itu merupakan sumber energi terbarukan. Demikian juga untuk rumah tangga dan perkantoran, kita bisa menghemat penggunaan AC, penggunaan lampu listrik ya untuk mengurangi gas rumah kaca ini. Juga untuk transportasi, sekarang sudah dikembangkan mobil listrik yang itu harapannya bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya kira ini adalah untuk yang penurunan suhu bumi.
Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya kita membahas tentang masalah penurunan tanah. Pantai utara Jawa, termasuk Jakarta, terbentuk oleh endapan sedimen melayang atau sedimen kohesif yang terangkut oleh sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa. Laut Jawa yang relatif tenang memungkinkan sedimen mengendap di daerah pantai dan membentuk daratan. Endapan sedimen kohesif mempunyai permeabilitas rendah. Lahan atau tanah yang terbentuk oleh endapan sedimen tersebut masih berproses mengalami konsolidasi atau pemadatan tanah. Rongga pori dari tanah berpermeabilitas rendah terisi air tanah. Karena ada pembebanan oleh berat sendiri tanah yang ada di atasnya, maka tekanan pori tanah bertambah dan air akan mengalir ke tekanan pori yang lebih rendah yang diikuti dengan penurunan tanah. Karena permeabilitas tanah rendah, maka proses penurunan tanah berlangsung lama. Wilayah Jakarta, terutama di bagian utara, berada di pinggir pantai. Umur endapan belum terlalu lama. Kalau tanah terus turun, lama-lama permukaannya lebih rendah dari laut, dan ketika air pasang, banjir rob menggenangi wilayah tersebut. Gambar samping kiri atas menunjukkan beberapa rumah yang mengalami penurunan. Rumah-rumah tersebut sudah tidak ditinggali lagi. Demikian juga rumah bertingkat yang ada di belakangnya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi kelihatan di sini ya rumah ini mengalami penurunan, kelihatan jendela-jendela ini menjadi lebih rendah, mungkin juga pintu sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Demikian juga rumah bertingkat di belakangnya ini juga sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada gambar samping kanan atas, ini menunjukkan tanggul laut yang sudah dibangun oleh pemerintah. Di pantai Jakarta Utara telah dibangun tanggul laut untuk melindungi daratan di belakangnya yang mengalami penurunan tanah sehingga muka air laut lebih tinggi. Tanggul laut ini juga mengalami penurunan karena tanah di bawah tanggul juga mengalami penurunan atau land subsidence. Secara alami, Jakarta memang sedang berproses mengalami penurunan muka tanah. Suatu saat penurunan itu akan semakin kecil dan berhenti. Namun, untuk mencapai berhentinya penurunan tanah memerlukan waktu ratusan dan bahkan ribuan tahun. Gambar samping kiri bawah ini menunjukkan grafik hubungan antara derajat konsolidasi dan waktu. Jadi absisnya ini adalah waktu dalam tahun ya, mulai dari 0, 200, 400, 600, 800, 1000 sampai 1200 tahun. Sedangkan ordinatnya ini adalah derajat konsolidasi dalam persen. Jadi mulai dari 10%, 20, 30 dan seterusnya sampai 100%. Ini adalah grafik derajat konsolidasi. Waktu konsolidasi tergantung pada karakteristik tanah endapan ya. Dan waktu endapan bisa mencapai ratusan sampai ribuan tahun. Dari gambar ini ya, misalkan untuk derajat konsolidasi 90% ya, itu diperlukan waktu sampai sekitar antara 400-600 ya kira-kira 560 tahun. Sedangkan untuk derajat konsolidasi sampai 100%, artinya tanah sudah tidak mengalami penurunan lagi, itu diperlukan waktu sekitar 1120 tahun. Saudara sekalian yang saya hormati, Jakarta telah berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, daerah industri, perdagangan, perkantoran, dan pemukiman. Perkembangan tersebut mendorong dibangunnya berbagai infrastruktur, baik itu untuk pabrik, perkantoran, hotel, perumahan, apartemen, dan sebagainya. Peningkatan jumlah infrastruktur dan penduduk berdampak pada penggunaan air dalam jumlah besar. Selain oleh penurunan tanah secara alami, pemompaan air tanah yang berlebihan dan adanya bangunan-bangunan ini itu memberikan beban pada tanah yang menyebabkan penurunan tanah. Jadi saat ini penggunaan air tanah itu masih banyak dilakukan oleh para penduduk dan juga industri. Jadi ini air tanah itu dipompa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, apa usaha penanggulangan penurunan tanah ini? Jadi usaha penanggulangan penurunan tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Cara pertama adalah melakukan pengurukan tanah yang turun, seperti ditunjukkan pada gambar kiri atas ya. Nah, sayangnya untuk daerah yang sudah ada penghuninya, pengurukan tanah ini sulit. Kemudian cara berikutnya adalah melakukan pemompaan air yang ada di belakang tanggul laut.
Air akibat banjir maupun air limpasan dari laut harus dipompa, dibuang ke laut. Ini adalah contoh gambar pompa air di Waduk Pluit. Kalau kita lihat ini tanggulnya ya, tanggul laut. Di belakang tanggul laut ini ada genangan air atau kolam ya. Jadi genangan ini bisa berasal dari banjir ketika musim penghujan maupun air limpasan dari laut ketika terjadi badai. Nah, air genangan ini itu harus dipompa, dibuang ke laut. Kalau kedua cara ini tidak mungkin dilakukan, ya terpaksa penduduk yang harus mengungsi atau menyingkir. Seperti foto ini ya, tengah atas ini. Sepertinya ini adalah sekolah yang sudah tidak digunakan lagi. Demikian juga pada foto sebelumnya, ini rumah-rumah ini sudah tidak digunakan lagi, dan juga gedung bertingkat yang ada di belakangnya, ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Gambar tengah bawah ini menunjukkan pembangunan rumah atau gedung di tanah lunak ya. Jadi yang coklat muda ini adalah lapisan tanah lunak yang tebalnya bisa mencapai mungkin 30 atau bahkan 40 meter, tergantung lokasinya. Kemudian yang coklat tua ini adalah tanah keras. Pada pembangunan rumah pribadi bisa 1 atau 2 lantai, biasanya menggunakan fondasi menerus atau fondasi tapak tanpa perbaikan tanah. Bangunan seperti ini berpotensi mengalami penurunan tanah dan bangunan. Jadi karena tidak ada perbaikan tanah dan karena beban dari bangunan ini, maka tanah akan turun dan juga bangunannya akan turun. Pada bangunan bertingkat tinggi, biasanya menggunakan fondasi tiang yang ujungnya sampai ke tanah keras. Panjang tiangnya itu bisa mencapai 30 atau bahkan 40 meter tergantung pada kedalaman tanah keras ini. Selain itu juga dilakukan perbaikan atau pemadatan tanah dengan menggunakan PVD ya, atau prefabricated vertical drain dan pembebanan dengan tanah uruk sehingga tanah lunak ini akan turun dan memadat. Dengan cara ini maka bangunan tidak mengalami penurunan. Tadi sudah dijelaskan bahwa penurunan tanah ini masih berproses secara alami. Namun penggunaan air tanah yang berlebihan juga bisa menyumbang terjadinya penurunan tanah. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan penggunaan air tanah secara bertahap sampai suatu saat menghentikannya, terutama untuk industri dan komersial. Perlu dilakukan sosialisasi secara menerus kepada masyarakat dan kalangan industri untuk beralih dari penggunaan air tanah ke sumber air lainnya. Pemerintah harus menyediakan sumber air lain sebagai pengganti air tanah, yaitu air PAM ya, atau PDAM yang mencukupi, berkualitas, dan harga terjangkau. Pemerintah perlu melakukan upaya bertahap mulai dari sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan adanya penurunan tanah, implementasi kebijakan pembatasan dan pelarangan penggunaan air tanah, hingga penyediaan sumber air alternatif khususnya untuk keperluan industri dan masyarakat. Di Jakarta, sumber air bersih berasal dari Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Air dialirkan melalui saluran terbuka sepanjang sekitar 70 km. Meski pasokan air baku mencukupi, namun jaringan pipa sebagai jalur distribusi air bersih belum menjangkau seluruh warga Jakarta. Baru sekitar 60% warga Jakarta yang bisa menikmati air PAM, sisanya masih mengandalkan air tanah. Kalau penggunaan air tanah akan dibatasi dan bahkan dihentikan, maka harus ada alternatif sumber air dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Perlu memperluas jaringan pipa air bersih agar seluruh warga bisa merasakan air bersih. Perlu juga disosialisasikan ke masyarakat untuk melakukan penghematan air, membuat sumur resapan, dan metode pemanenan air hujan di setiap rumah. Nah, ini adalah contoh sumur resapan ya untuk menampung air hujan yang kemudian diresapkan ke dalam tanah. Jadi air dari atap ini dialirkan melalui talang, kemudian dimasukkan ke sumur resapan ini. Nah, kalau sumur resapannya penuh, air akan dibuang melalui saluran drainase. Selain bisa untuk konservasi air, sumur resapan juga bisa mengurangi air hujan yang dibuang sehingga bisa mengurangi banjir. Paling tidak, air hujan yang jatuh di rumah warga itu tidak terbuang ke luar lahan. Berikutnya, masyarakat juga dihimbau untuk bisa melakukan pemanenan hujan.
Jadi memanen hujan ini dilakukan dengan menampung air hujan yang jatuh di atap rumah untuk dialirkan ke tangki penampung ini dan digunakan untuk kebutuhan air bersih. Metode ini juga bisa mengurangi air hujan yang dibuang sehingga bisa mengurangi banjir. Untuk membuat video ini, saya menggunakan beberapa referensi seperti yang tertulis di sini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua tentang pemanasan global dan tenggelamnya Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mohon untuk bisa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.